Salam, kembali lagi bersama saya, Pak Situmorang. Kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang penjelasan firewall jaringan, ya, mengevaluasi firewall jaringan. Nah, dalam jaringan komputer, khususnya yang berkaitan dengan jaringan aplikasi yang melibatkan berbagai kepentingan, akan banyak yang terjadi hal yang dapat mengganggu kestabilan koneksi jaringan komputer tersebut. Nah, baik yang berkaitan dengan hardware atau perangkat keras, yaitu berupa pengamanan fisik, sumber daya listrik, dan lain sebagainya, maupun yang berkaitan dengan software, misalnya sistem, konfigurasi, sistem akses, dan lain-lain. Nah, gangguan pada sistem dapat terjadi karena faktor ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pengelola sendiri. Ini disebut dengan istilah human error. Nah, akan tetapi tidak sedikit pula yang disebabkan oleh pihak ketiga. Gangguan dapat berupa perusakan, penusupan, pencurian hak, akses, penyalahgunaan data maupun sistem, sampai tindakan kriminal melalui aplikasi jaringan komputer. Nah, pengamanan terhadap sistem hendaknya dilakukan sebelum sistem tersebut difungsikan. Percobaan koneksi atau trial sebaiknya dilakukan sebelum sistem yang sebenarnya difungsikan. Nah, dalam melakukan persiapan fungsi sistem, hendaknya disiapkan pengamanan dalam bentuk. Yang pertama, memisahkan terminal yang difungsikan sebagai pengendali jaringan atau titik pusat akses pada suatu area yang digunakan untuk aplikasi tertentu. Dalam hal ini adalah server. Menyediakan pengamanan fisik berupa ruangan khusus untuk pengamanan perangkat yang disebut pada butir pertama tadi. Nah, ruangan tersebut dapat diberikan label Network Operating System atau NOC dengan membatasi personil yang diperbolehkan masuk. Nah, yang ketiga, memisahkan sumber daya listrik untuk NOC dari pemakaian yang lain. Nah, hal ini untuk menjaga kestabilan fungsi sistem. Perlu juga difungsikan unitable atau power supply atau UPS dan stabilizer untuk menjaga kestabilan suplai listrik yang diperlukan perangkat pada NOC. Yang keempat, merapikan wiring ruangan dan memberikan label serta pengklasifikasian label. Yang kelima, memberikan soft security berupa sistem firewall pada perangkat yang difungsikan di jaringan. Dan yang keenam, merencanakan maintenance dan menyiapkan backup sistem. Nah, firewall adalah salah satu aplikasi pada sistem operasi yang dibutuhkan oleh jaringan untuk komputer melindungi integritas data atau sistem jaringan dari serangan-serangan pihak yang tidak bertanggung jawab atau lalu lintas jaringan yang tidak aman. Nah, caranya dengan melakukan filterisasi, ya, filterisasi menarik terhadap paket-paket yang melewatinya.
Firewall tersusun dari aturan-aturan yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi jaringan, baik dengan melakukan filterisasi, membatasi, ataupun menolak suatu permintaan koneksi dari jaringan luar seperti internet. Oleh karena itu, seringnya firewall digunakan untuk melindungi jaringannya, maka firewall juga berfungsi sebagai pintu penyangga antara jaringan yang dilindungi dengan jaringan lainnya atau biasa disebut dengan gateway. Firewall dirancang untuk mengendalikan aliran paket berdasarkan asal, tujuan, port, dan informasi tipe paket. Firewall berisi sederet daftar aturan yang digunakan untuk menentukan nasib paket data yang datang atau pergi dari firewall menurut kriteria dan parameter tertentu. Nah, semua paket yang diperiksa firewall akan mengalami perlakuan yang diterapkan pada rule atau polis yang diterapkan pada change firewall. Jadi masing-masing tabel dikenakan untuk tipe aktivitas paket tertentu dan dikendalikan oleh rantai aturan filter paket yang sesuai. Ya, rantai atau change adalah daftar aturan yang dibuat untuk mengendalikan paket. Jadi pada firewall terjadi beberapa proses yang memungkinkan melindungi jaringan. Proses yang terjadi pada firewall ada 3 macam. Yang pertama modifikasi header paket. Yang kedua translasi alamat jaringan. Dan yang ketiga adalah filter paket. Nah, modifikasi header paket digunakan untuk memodifikasi kualitas jaringan bit paket TCP sebelum mengalami proses routing. Nah, translasi alamat jaringan antara jaringan privat dan jaringan publik terjadi pada firewall. Translasi yang terjadi dapat berupa translasi 1 ke 1 atau one to one, yaitu satu alamat IP privat dipetakan ke satu alamat IP publik, atau translasi banyak ke satu atau many to one, yaitu beberapa alamat IP privat dipetakan ke satu alamat publik. Nah, fiber paket digunakan untuk menentukan nasib paket apakah dapat diteruskan atau tidak. Jenis-jenis firewall dapat dibedakan berdasarkan caranya bekerja. Yang pertama paket filtering gateway. Yang kedua application layer gateway. Yang ketiga circuit level gateway. Dan yang keempat stateful multi-layer inspection firewall. Nah, paket filtering gateway dapat diartikan sebagai firewall yang bertugas melakukan filterisasi terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan yang dilindunginya. Filterisasi paket ini hanya terbatas pada sumber paket, tujuan paket, dan atribut-atribut dari paket tersebut. Misalnya paket tersebut bertujuan ke server kita menggunakan alamat IP 202.51.226.35 dengan port 80. Nah, port 80 ini adalah atribut yang dimiliki oleh paket tersebut. Nah,
Firewall tersebut akan melewatkan paket dengan tujuan ke web server yang menggunakan port 80 dan menolak paket yang menuju web server dengan port 23. Nah, bila kita lihat dari sisi arsitektur TCP atau IP, firewall ini akan bekerja pada layar internet. Nah, firewall ini biasanya merupakan bagian dari sebuah router firewall. Software yang dapat digunakan untuk implementasi paket filtering diantaranya adalah itables dan IPFW. Perhatikan posisi lapisan untuk proses paket filtering gateway. Nah, yang kedua application layer gateway. Nah, model firewall ini juga dapat disebut proxy firewall. Mekanisme tidak hanya berdasarkan sumber tujuan dan atribut paket, tapi bisa mencapai isi atau konten paket tersebut. Mekanisme lainnya yang terjadi adalah paket tersebut tidak akan secara langsung sampai ke server tujuan, akan tetapi hanya sampai firewall saja. Selebihnya firewall ini akan membuka koneksi buruk ke server tujuan setelah paket tersebut diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku. Bila kita melihat dari sisi layar TCP atau IP, firewall jenis ini akan melakukan filterisasi pada layar aplikasi atau aplikasi lain. Nah, yang ketiga circuit level gateway. Model firewall ini bekerja pada bagian lapisan transport mode referensi TCP strip IP. Nah, firewall ini akan melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP yang biasa disebut sebagai TCP handshaking. Yaitu proses untuk menentukan apakah sesi hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak. Nah, bentuknya hampir sama dengan aplikasi layer gateway. Hanya saja bagian yang difilter terdapat ada lapisan berbeda, yaitu berada pada layer transport. Nah, yang keempat adalah stateful multi-layer inspection firewall. Model firewall ini merupakan penggabungan dari ketiga firewall sebelumnya. Firewall sejenis ini akan bekerja pada lapisan aplikasi, transport, dan internet. Nah, dengan menggabungkan ketiga model firewall, yaitu paket filtering gateway, application layer gateway, dan circuit level gateway, mungkin dapat dikatakan firewall jenis ini merupakan firewall yang memberikan fitur terbanyak dan memberikan tingkat keamanan yang paling tinggi. Nah, karakteristik firewall. Nah, apa saja yang menjadi karakteristik firewall ini? Yang pertama, seluruh hubungan atau kegiatan dari dalam harus melewati firewall. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memblokir atau membatasi secara fisik semua akses terhadap jaringan lokal kecuali melewati firewall. Nah, hanya kegiatan yang terdaftar yang dikenal yang dapat melewati atau melakukan hubungan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur polis pada konfigurasi keamanan lokal. Banyak sekali jenis firewall yang dapat dipilih sekaligus berbagai jenis polis yang ditawarkan. Yang ketiga, firewall itu sendiri harus kebal atau relatif kuat dibanding
serangan atau kelemahan. Artinya sistem yang digunakan harus dapat dipercaya dan sistem operasinya relatif aman. Demikianlah penjelasan tentang mengevaluasi firewall jaringan.